Dalam Perang Dunia Pertama ada banyak kisah-kisah terkenal. Misalnya, seperti T.E. Lawrence, mata-mata Inggris yang dikirim ke Timur Tengah guna menyebabkan pemberontakan internal Turki. Mirip seperti yang dilakukan Jerman dengan mengirim Lenin ke Rusia, yang akhirnya menyebabkan Revolusi Februari dan Revolusi Oktober. Bagi Turki, Front Timur Tengah adalah langkah pertama dalam perjuangan menjadi Republik Turki yang modern. Di kesempatan kali ini, Inspek History akan membahas secara singkat, padat, dan jelas mengenai kampanye Timur Tengah pada Perang Dunia Pertama. Saat Turki secara resmi masuk dalam Perang Dunia Pertama, Jerman mengirim Kressenstein untuk menjadi penasihat Fourth Army di bawah kepemimpinan Djemal Pasha. Awalnya, Turki menginginkan Mesir yang sebelumnya direbut Inggris di tahun 1882. Kressenstein setuju bahwa Kanal Suez adalah target utama karena menyerang kanal tersebut dapat menyusahkan Inggris, karena transportasi pasukan dari daerah jajahannya dikirim melalui kanal ini. Selain itu, kekalahan Inggris di Kanal Suez dianggap mampu melemahkan Inggris dan membuat Mesir memberontak. Namun, usaha serangan Kanal Suez di bulan Januari-Februari 1915 berujung dengan kegagalan. Hal ini dikarenakan intelijen Inggris berhasil memperoleh strategi penyerangan dari blok sentral lewat berbagai hal, seperti jaringan mata-mata dan pengintaian udara. Lalu akibatnya, kurang lebih 1.500 prajurit Turki tertangkap dan mereka yang berhasil kabur memilih untuk mundur ke semenanjung Sinai akibat persediaan amunisi, persenjataan, dan perbekalan Turki semakin menipis. April 1915, setelah kegagalan penyerangan Suez sebelumnya, Sekutu yang menilai militer Turki begitu lemah langsung memutuskan untuk menyerang Gallipoli, yang membuat Turki harus menarik sebagian pasukannya dari front pegunungan Kaukasus. Pertempuran besar lainnya mulai berlanjut lagi di kampanye Timur Tengah pada akhir 1915, seperti pertempuran Ctesiphon yang berlanjut pada pengepungan Kut yang terkenal. Pengepungan yang berlangsung dari Desember 1915 hingga April 1916 adalah salah satu bencana sekutu terbesar dalam Perang Dunia Pertama. Dalam pengepungan selama 147 hari ini, tidak sedikit korban jiwa di pihak Inggris dan India yang berjatuhan karena penyakit, yang akhirnya membuat pasukan sekutu harus menyerah kepada Turki. 23 April 1916, Kressenstein dalam pertempuran Katia sempat membalas kekalahan Turki di Suez. Kemenangan di Katia, Gallipoli, dan Kut membuat moral Turki menjadi naik pesat. Walau begitu, Turki dan sekutunya tidak menyadari bahwa sekutu sedang mempersiapkan sebuah taktik baru yang di kemudian hari akan membuat mereka seperti Kekaisaran Rusia menjadi kewalahan secara internal. Mei 1916, delegasi Inggris dan Perancis menandatangani perjanjian yang kelak akan memberikan pengaruh bagi geopolitik Timur Tengah. Nama perjanjian ini diambil dari dua negosiator utama, yaitu Mark Sykes dari Inggris dan Francois-Georges-Picot dari Prancis. Karenanya, perjanjian ini dinamakan Perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian ini mengatur pembagian wilayah Timur Tengah di bawah kendali negara sekutu, seperti Inggris yang mengkontrol Palestina dan Yordania, kemudian Prancis yang mengkontrol Syria dan Lebanon. Sebulan kemudian, Hejaz di bawah kepemimpinan Sharif Hussein memberontak kepada Turki, dan Inggris mengirim seorang mata-mata untuk membantu bangsa Arab melancarkan pemberontakannya. Mata-mata itu adalah seorang tentara yang pernah bertugas dan sangat fasih dalam bahasa atau kebudayaan bangsa Arab. Dia dikenal sebagai T.E. Lawrence. Dengan bantuan dari Inggris lewat T.E. Lawrence, bangsa Arab berhasil menjalankan perang gerilya di mana mereka tidak berperang secara langsung. Namun bangsa Arab dan Lawrence berhasil mengganggu jalur komunikasi dan persediaan Turki dengan merusak jalur kereta api atau memutus jalur komunikasi. Serangan biasa dilakukan dengan perencanaan yang sangat hati-hati untuk mengganggu pos-pos komunikasi. 1917, Kolonel Kressenstein melihat pemberontakan Arab dengan sangat serius. Baginya, memadamkan pemberontakan Arab lebih penting dibandingkan melanjutkan pertempuran di front Mesopotamia. 7 Agustus 1917, Mustafa Kemal diangkat oleh Enver Pasha menjadi komandan 7th Army.
dan 7 September 1917, Erich von Falkenhayn, sang arsitek Verdun, dikirim untuk membantu Turki dalam mengamankan wilayah Palestina dan mengatasi pemberontakan Arab. 1917, walau pengaruh Jerman semakin besar dalam militer Turki, para komandan Jerman seringkali agak kurang menyadari bahwa kondisi prajurit Turki sangat berbeda dengan prajurit Jerman di Eropa. Prajurit Jerman di Eropa jauh lebih terlatih dan memahami strategi dari komandan mereka. Dan hal ini tidak sama dengan prajurit Turki. Perbedaan kondisi dan tradisi militer di antara kedua negara yang sedang bersekutu ini seringkali membuat petinggi militer di kedua negara mengalami ketegangan dan cenderung saling menyalahkan. Kondisi ini membuat militer menjadi sangat buruk, karena perang melawan musuh berbarengan dengan perang secara internal di dalam tubuh militer Turki yang membuat efektivitas dan koordinasi dari militer Turki ikut dipengaruhi. Lalu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam militer Turki? Umumnya masalah tidak jauh dari hal koordinasi, di mana para perwira Jerman membuat strategi dan meminta bawahannya, para perwira Turki, untuk menjalankan strategi tersebut di medan perang. Masalahnya, karena adanya perbedaan bahasa di antara keduanya, seringkali para perwira Turki kurang bisa menerapkan strategi militer sesuai instruksinya. Militer Jerman kemudian menuduhnya sebagai tidak kompeten. Militer Turki kemudian menuduh balik dengan menyebut instruksi tersebut sebagai instruksi yang kompleks sehingga sulit dipahami. Salah satu contoh nyata pada konflik ini terjadi pada Mustafa Kemal yang sampai mengundurkan diri karena dirinya berkonflik dengan Falkenhayn. 31 Oktober 1917, militer sekutu melancarkan serangan ke Beersheba, kota strategis yang menjadi garis pertahanan blok sentral. Sekutu kemudian berhasil melaksanakan serangan tersebut, dan dengan jatuhnya Beersheba, jalan sekutu menuju Palestina semakin terbuka. Hal ini kemudian membuat kondisi internal militer Turki dan Jerman menjadi semakin tidak rukun. Yerusalem berhasil direbut sekutu pada Desember 1917, dan di bulan yang sama, militer Turki masih belum sanggup mengikuti taktik Jerman yang diperintahkan. Enver Pasha mendengar Falkenhayn sudah tidak populer di kalangan militer Turki, terlebih setelah gagal mempertahankan kota penting seperti Yerusalem. Februari 1918, Enver menggantikan Falkenhayn dengan Otto Liman von Sanders, yang berhasil menguatkan moral Turki dan mengubah militer Turki menjadi posisi bertahan. Tindakan tersebut membuat Turki berhasil menahan serangan sekutu di dekat Sungai Yordan pada akhir Maret 1918. Jerman kemudian memfokuskan dirinya kembali ke front Eropa. Mereka memindahkan seluruh divisi mereka dari front timur dan Italia menuju front barat demi menghajar Inggris dan Prancis sebelum bantuan dari Amerika Serikat datang. Serangan musim semi Jerman berdampak positif bagi Turki di front Timur Tengah, karena setelah kehilangan banyak pasukannya di front barat, militer sekutu harus memindahkan pasukan mereka ke Eropa demi menghentikan Jerman. Serangan ini ternyata begitu hebat, sampai membuat sekutu terus-menerus mengirimkan pasukannya hingga penyerangan sekutu ke Timur Tengah harus terhenti untuk sementara waktu. Walau begitu, kabar buruk akhirnya datang setelah kegagalan Jerman membuat Inggris dan Prancis untuk menyerah. Sekarang, faksi sentral dapat dipastikan kalah perang, karena kini giliran militer Jerman yang berada di Turki harus dikirim balik ke Eropa untuk melindungi diri dari serangan militer Amerika Serikat. Satu-satunya sekutu yang masih bisa membantu Turki adalah Bulgaria. Walau begitu, setelah tidak dipusingkan oleh Jerman, sekutu terus merebut kota-kota penting hingga akhirnya menguasai kota Damaskus. Bulgaria menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 29 September 1918 dan membuat Turki rentan diinvasi karena mereka kehilangan sekutu utamanya. Satu hari kemudian, Turki terpaksa menandatangani gencatan senjata di Murdos dan menyerah pada 2 November 1918. Meskipun kalah, namun pasukan sekutu tetap menaruh penghargaan terhadap militer Turki. Bayangkan, selama 4 tahun, Turki telah berperang melawan sekutu yang memiliki peralatan dan pelatihan yang lebih modern. Namun, meskipun tentara Turki masih dapat bertarung hingga 4 tahun, kelak banyak di antaranya
yang bergabung dalam pertempuran kemerdekaan Turki di bawah seorang pemimpin yang kelak akan menjadi bapak dari Turki modern, yaitu Mustafa Kemal. Lalu menurutmu, apakah penyebab utama kekalahan Turki dalam perang? Apakah ada harapan bagi Turki untuk bisa menang dalam perang tersebut? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.